pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan telah memanggil kita sebagai satu keluarga gereja yang saling menopang. Hari ini kita akan mengikuti sebuah talk show yang sangat istimewa, yaitu tentang gerakan pastoral ASAK. Ayo sekolah, ayo kuliah. Gerakan ini hadir untuk memastikan bahwa anak-anak dan orang muda Katolik di paroki kita tidak kehilangan kesempatan pendidikan hanya karena situasi ekonomi. Pendidikan adalah sarana untuk memperjuangkan masa depan, tetapi lebih dari itu, pendidikan adalah bentuk nyata kasih dan kepedulian. Bersama kita telah hadir narasumber dari tim ASAK dan juga adik-adik dari mahasiswa yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Pada hari ini, mari kita sambut dengan hangat pengurus dan adik-adik dari tim ASAK. Kami mulai dengan pertanyaan dasar kepada Ibu Ketua ya, Ibu Tuti ya. Oke. Saya mau bertanya Ibu tentang ASAK ini. Mengapa ASAK dibentuk dan latar belakangnya itu untuk apa, Bu? Iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Kami sangat mengapresiasi bahwa kami di ASAK ternyata juga mendapat tempat ya di paroki. Dan tahun ini ASAK di Karawaci memasuki usia yang ke-7. Dibentuk pertamanya inisiatifnya itu dari Pasutri, pasang Pasutri, Pak Yanto dan Bu Wiwi. Mereka umat di paroki Bojong yang melihat bahwa ternyata ada kesenjangan dari umat yang mampu dengan umat yang tidak mampu tapi punya prestasi. Nah, akhirnya dicetuskan ASAK, lalu disosialisasikan di keuskupan, dan setelah itu menjadi gerakan yang dalam tanda kutip wajib ada di setiap paroki. Dan puji Tuhan kalau paroki Karawaci menjadi paroki ke-42 yang mengadopsi gerakan ini. Jadi ASAK hadir sebagai jembatan supaya semua anak di di masing-masing paroki, istilahnya gini, ASAK hadir supaya semua anak Katolik itu bisa bersekolah minimal 12 tahun. Itu yang menjadi titipan dari Bapak Kardinal. Maka kami sebagai pengurus merasa sangat terberkati meskipun menjadi pengurus dan punya banyak PR, tapi menjadi jembatan dari keluarga yang membutuhkan dan dari keluarga yang ada kelebihan itu menjadi berkat buat kami pengurus. Oke, berarti di paroki ini ASAK ini udah 7 tahun. 7 tahun berjalan. Iya. Di paroki kita itu 40 paroki ke-42 yang mengadopsi gerakan ini dari sekian paroki di KAJ. Oke, berarti udah 7 tahun di paroki Karawaci. Nah, saya mau bertanya Bu, nanti Ibu bisa jawab. Program-program ASAK itu apa aja yang selama 7 tahun ini dikembangkan di paroki kita? Ya, mungkin bisa dibantu oleh Ibu Sekretaris gantian. Terima kasih. Saya Bu Iing. Saya membantu Bu Tuti di tim kesekretariatan. Jadi yang jelas kami ada program pendampingan anak ya. Selain mereka menerima dana pendidikan untuk biaya sekolahnya, kami juga ada program-program pendampingan. Jadi kita memastikan bahwa anak-anak ini tidak hanya terpenuhi secara finansial untuk biaya pendidikan, tapi juga kami memperhatikan bagaimana anak-anak ini membangun motivasinya, membangun semangatnya untuk meneruskan sekolah, gitu ya. Pendampingan rohani, pendampingan juga motivasi. Kita sering ada program-program yang misalnya barusan siapa ya, Randy atau Andri yang ikut program jurnalistik, ya salah satunya itu bekerjasama dengan ASAK Dekenat. Jadi kami pastikan bahwa anak-anak ini tidak hanya berkembang di bidang akademis tapi juga non akademis. Kemudian kami juga ada program yang mengunjungi keluarga-keluarga anak ASAK. Kami memastikan apakah kondisi mereka baik-baik saja atau ada hal yang harus kami perhatikan. Dan yang tidak kalah penting adalah kami mencari donatur, ya, mencari donatur karena nyawa kami ada di situ. Iya, asal ya, tidak bisa kalau nyawa kami ada di situ. Dan kami juga memelihara
komunikasi dengan antara anak-anak dengan donatur itu dengan setahun sekali anak-anak membuat kartu Natal untuk donaturnya dan juga raport seperti itu kira-kira. Jadi ada bonding, Oke. selalu ada bonding karena anak-anak tidak perlu tahu siapa penyantunnya, tapi penyantun tahu anak-anak yang dia ini kan Berarti dampingi sangat, gitu. sangat bermanfaat berarti. Iya, iya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang manfaat-manfaat yang terjadi di ASAK, kita tuh sering mendengar bahwa ASAK itu sangat membantu umat, dan dampak nyatanya tuh seperti yang kita rasakan saat ini. Seperti apa sih Bu dampaknya? Mungkin salah satunya begini, contoh ya. Ada satu anak yang waktu kami dampingi awal itu sangat pendiam, tidak punya motivasi, terlihat sekali bahwa dia tidak punya rasa percaya diri. Tapi karena ASAK itu bukan amplop bulanan yang penting, tapi karena misi kami bagaimana supaya anak itu bisa menjadi suatu hari bisa menjadi pahlawan di keluarganya. Dan sekarang anak itu bisa menjadi motor di setiap gerakan kegiatan kami gitu, itu salah satunya. Terus dampaknya tentu dia bisa punya cita-cita dengan kita kasih selalu ada kegiatan yang rutin itu kan juga membangun motivasi anak. Kami selalu tekankan anak-anak harus berani bermimpi. Nah itu, kalau mereka terpaku dengan kondisi keluarga bahwa saya anak yang begini-begini, orang tua saya susah, istilahnya mimpi itu aja mereka nggak berani. Tapi dengan motivasi lewat kegiatan yang kami berikan, mimpi itu ayo boleh setinggi-tinggi, dan ASAK itu hadir supaya anak berani menggapai mimpi. Dan kami pengurus hanya berupaya supaya yang mereka perlukan bisa setidaknya kami sediakan seperti itu. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi paling tidak ada bagian dari porsi orang tua yang sudah kami bantu seperti itu. Oke, saya akan ngobrol sama kedua adik kita. Kita akan mendengar langsung kisah dari adik kita yang menerima ASAK. Coba salah satu. Kamu namanya siapa sih? Andre. Andre. Kalau ini? Randy. Randy di Universitas Budi Dharma. Kalau Andre UMN ya? Iya. Oke. Boleh dari Andre dulu, bisa cerita sedikit? Kalau dari saya, ya biasanya dari awal ASAK masih kecil ya. Dulu ya salah satu saya juga orang pendiam dulu. Ternyata tidak disangka-sangka saya salah satu motor penggerak juga di kegiatan ASAK ini. Sungguh bersyukur ASAK ini ada di gereja paroki kita sendiri. Karena saya suatu jawaban dari doa saya sendiri, karena saya berpikir bisa nggak saya bisa menempuh kuliah sampai hingga titik ini, sampai bisa kuliah, lulus kuliah gitu. Karena melihat biaya pendidikannya sangat tinggi, jadi kayak agak mustahil untuk bisa meraih cita-cita sampai saya satu itu. Cuma syukurnya ASAK mendampingi saya tidak hanya dari pendanaan saja, tapi ada motivasi, ada suatu pembinaan dari ASAK sendiri, bukan hanya dari ASAK Paroki Karawaci saja, tapi juga dari ASAK AJ. Bahkan sampai saya lulus pun masih ada kegiatan-kegiatan dari alumni sendiri. Kita punya paguyuban alumni yang bantu semua anggota ASAK lebih percaya diri seperti itu. Jadi ya saya bersyukur adanya ASAK ini sehingga saya bisa menempuh pendidikan sampai saat ini. Udah berapa tahun di ASAK? Dari ASAK sebelum berdiri sampai berdiri sampai 7 tahun. Ini dua anak yang kami dampingi dari awal. Berarti udah lama ya? Udah lama. Nah, kalau Randy? Ya, kalau saya pribadi juga sama sebenarnya dengan Andre. Saya sudah cukup lama di sini di ASAK dari waktu sekolah SMK kalau tidak salah, atau SMP mau mendekati SMK. Banyak pengalaman berharga ya selama bergabung dengan ASAK. Yang pertama pasti saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang ada dalam ASAK, mau itu penyantun, pengurus, dan juga teman-teman pembimbing dan juga alumni yang selalu memberikan sharing kepada calon-calon adiknya nih yang akan meneruskan ke jenjang berikutnya. Jadi mereka seperti memberikan nasihat apa saja yang harus kita lakukan dan kita persiapkan untuk kedepannya, sehingga kita bisa melewati hal-hal yang lebih baik yang mungkin mereka sebelumnya harus melewati dengan susah payah seperti itu. Dan sampai saya kuliah dari semester awal naik sampai menuju skripsi, pengalaman yang paling berharga ya seperti kegiatan-kegiatan dengan teman-teman semua, di mana kami sering sharing tentang kesibukan kami masing-masing, tentang apa yang kami lakukan selama kuliah, kesulitan-kesulitan yang ya tidak selalu menemukan solusi, tapi setidaknya dengan kita sharing kita bisa
mengurangi beban lah seperti itu. Ini udah lulus. Udah, dan kebetulan tahun ini udah wisuda juga. Oh, udah wisuda. Udah. Ini dua-duanya baru wisuda. Baru wisuda Baru semua. wisuda. Oke, keren. Sudah bekerja. Oh, udah Sudah bekerja. bekerja. Iya. Jadi kalau mau minta ditraktir juga udah bisa. Ibu, 2 minggu lalu aku kebetulan gereja. Dan aku melihat teman-teman ASAK itu kur Iya. jam iya. 9. Iya. Aku ngelihat itu perbedaannya tuh baju dan alma maternya itu berbeda semua. Dan ternyata teman-teman itu banyak juga, ASAK itu lumayan banyak di paroki Iya. kita. Iya. Nah, kita tahu bahwa banyak itu berarti butuh Ininya tebel. butuh biaya yang banyak, Bu. Nah, mungkin umat paroki Karawaci belum tahu apa itu ASAK. Terus mereka pengen mendukung ASAK, mengambil ikut bagian dalam kegiatan-kegiatan ASAK itu seperti apa kalau ada umat saya mau ikut nih untuk membantu, saya mau ngasih lah donasi lah, itu seperti apa, Bu? Menghubungi siapa Iya. atau datang langsung ke gereja atau seperti apa, Bu? Ya, Bapak Ibu umat paroki Karawaci yang tergerak untuk mendukung kami untuk ikut ambil bagian dalam gerakan kasih ini bisa menjadi penyantun. Kalau penyantun itu ada masa penyantunannya paling minimal 1 tahun ajaran. Ada nominal tertentu yang mengikuti SOP KAJ. Tapi bisa juga kalau menjadi donatur itu sewaktu-waktu Bapak Ibu merasa saya mendapat berkat dan sebagian mau saya bagikan untuk adik-adik, itu juga bisa. Lalu selain itu juga kami sebenarnya perlu banyak mentor ya untuk adik-adik ini. Terus sebagai pengurus juga, kalau misalnya saya mau bantu tapi dari segi pendanaan belum bisa, boleh nggak dari sisi tenaga aja, itu juga boleh banget ya. Kami selalu menerima Bapak Ibu teman-teman yang tergerak untuk ikut menjalankan kegiatan ini, karena bagaimanapun juga mendampingi 100 sekian anak itu pekerjaan yang tidak mudah, perlu kebesaran hati. Tapi saya percaya umat paroki Karawaci sebenarnya punya banyak potensi untuk mau berbagi, karena gerakan ini kan dari umat untuk umat dan oleh umat, seperti itu. Ada tambahan, Ibu? Ya, boleh. Ya, saya sudah cukup. Soalnya kami sudah berjalan soal ASAK. Oke, kita tahu bahwa ASAK ini akan bertumbuh tahun ke tahun sampai nanti mungkin regenerasi yang baru lagi. Harapan untuk ASAK di paroki Karawaci, harapannya apa? Mungkin dari Ibu nanti berempat lah, kasih harapan lah untuk. Ya, tentunya kalau harapan ya, kami ingin lebih banyak di masa mendatang, lebih banyak anak di paroki Karawaci yang mendapat pendidikan yang layak ya, karena dengan pendidikan mereka apalagi sampai lulus seperti Andre dan Randy, mereka sudah bisa bekerja, bisa meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya. Kita kan seneng ya lihat gitu ya, dan kita juga berharap gerakan ini bisa menjadi budaya ya di paroki Karawaci. Bapak Ibu sekalian di paroki Karawaci bisa mendapat tempat untuk menyampaikan atau mengekspresikan solidaritasnya. Mari berbagi, mari peduli, mari melayani sesama melalui ASAK gitu. Saya rasa begitu. Kalau Ibu? Iya, sebagai ketua tentu kami sangat bangga kalau beberapa anak kami tahun ini menyusul kakak-kakaknya wisuda lalu kerja. Harapannya tidak sampai di situ ya, selain mereka menjadi pahlawan di keluarganya, mungkin juga suatu saat tergerak menjadi pemberi berkat. Karena selama ini mereka menerima, mungkin lalu suatu saat juga mereka dikasih kesempatan menjadi pemberi berkat untuk adik-adiknya yang masih di ASAK, seperti itu. Boleh, Randy, Andre ya. Andre. Ya, harapannya sama seperti ibu-ibu pengurus ini ya. Banyak sekali anak-anak yang terbantu ya. Karena masalah ekonomi bukan sebagai suatu hambatan, semakin banyak anak yang mendapatkan pendidikan yang layak. Itu jadi bukan hanya pendidikan yang layak, saat mereka lulus pun dapat menjadi penyalur berkat. Jadi setelah mereka menerima berkat, dapat menjadi penyalur berkat juga bagi anak-anak yang masih membutuhkan bantuan. Kalau dari sisi pribadi, buat ini khususnya buat anak-anak ASAK, Ya. harapannya ke depannya supaya mereka tuh berani bermimpi lebih. Kalau mereka mau masuk sekolah yang lebih bagus secara kurikulum, kualitas ataupun kampus yang lebih bagus, harus diperjuangkan terus. Semoga ke depannya bakal ada lulusan ASAK yang
masuk ke kampus-kampus ternama di Indonesia sehingga bisa membanggakan para pembina dan juga penyantun ASAK. Amin. Sedikit saja, Oke. Mas, kalau boleh menambahkan dengan apa yang disampaikan oleh Randy tadi ya, bahwa anak itu tidak terbatas harus kuliah di fakultas yang kelas A, kelas B gitu, karena sampai saat ini ASAK itu selalu menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Contohnya ya BINUS, UMN, dan Atmajaya itu salah satu perguruan tinggi yang terbuka, sangat terbuka dengan anak-anak ASAK gitu. Jadi beasiswa 100% pun memungkinkan untuk didapat gitu. Jadi jangan bermimpi, bermimpi. Oke. Terima kasih kepada pengurus ASAK Sama-sama. dan Terima juga kasih, Mas. adik-adik. Siap. Semoga kita berharap semoga ASAK ke depan lebih baik lagi, lebih banyak donaturnya lagi ya, Bu. Betul. Amin. Amin. Kami harapkan seperti itu. Betul. Karena menurut saya tuh pendidikan itu adalah ladang subur tempat kita menanam masa depan. Iya. Melalui ASAK kita bukan sekedar membantu anak sekolah, tetapi menyalakan terang dan harapan. Semoga gerakan ASAK Paroki Karawaci semakin berkembang, didukung oleh seluruh umat, dan menjadi saluran berkat bagi banyak anak-anak. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam ASAK. Gimana Bu? Gini, salam ASAK ini. Iya. Seperti huruf A gini Oh. ya, iya. Salam 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 ASAK. ASAK. ASAK.